Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala qala syekhuna wa mursyiduna wa murabbi arwahina hadratis syekh Muhammad Abdul Ghas qadasahu fi kitabi fadailus syuhur li talib ridar rabbil ghafur wa syekhul kamilu yablughu li muridihi indal istighasati walau kana fil masyriqi farsuhu masrurun wa sayfuhu maslulun wa ramhuhu mansubun wa qausuhu mauturun wa samu saibun wa rikabu alin. Fa idza dzakara al-murid syaikhahu tara qalbu ilaihi wa la yastaghisul murid syaikhahu illa li dzikrihi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita menjelaskan di dalam kitab Fadilus Syuhur dalam bulan Rabiul Awal. Beliau menyampaikan syekh yang sempurna. Ya, wa syaikhul kamil, syekh yang sempurna. Ya, sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna zikirnya, semuanya sempurna. Ya, dan mampu menyempurnakan yang lain, kamil mukamil. Itu kata guru kita, ya belughu li muridihi indal istighatsah. Maka akan sampai kepada muridnya ketika muridnya minta tolong. Ya. Jadi ketika muridnya minta tolong kepada gurunya, tapi syaratnya syekhul kamil. Ya. Gurunya pasti nyampe, walau kana fil masyriqi, walaupun ada di timur. Gurunya ada di barat. Ya. Muridnya ada di timur. Muridnya minta tolong, pasti ditolongin. Nah, itulah dalam bahasa manakib, dalam bahasa yang lain, Syekh Abdul Qadir pernah mengatakan, ya, siapa yang berguru kepadaku, maka akan jadi milikku. Nah, walaupun aku di barat, muridku ada di timur, lalu muridku tersingkap auratnya, pasti aku tutupi. Nah, jadi ini harus menjadi keyakinan kita semua, bahwa guru kita adalah Syekhul Kamil, Syekh yang sempurna. Nah, jadi guru yang sempurna ketika muridnya istighosah, ketika minta tolong, dimanapun muridnya berada. Jangankan masih di Indonesia, jangankan masih di alam dunia, sudah ke alam lain juga, tetap ditolongin oleh gurunya yang sempurna. Nah, ini bagi seorang murid harus punya keyakinan seperti itu. Jangan sampai ada orang murid, ya, dulu saya pernah dengar sendiri, pernah dengar ada dulu zaman Aba Anum, yang tadinya rajin manakib kemudian keluar. Ketika ada yang nanya, kok sekarang nggak manakib lagi? Dia bilang, kayaknya Aba Anum waktu itu zaman Aba Anum kayaknya nggak perhatian sama saya. Ini naudzubillah. Ya. Ini jangan sampai. Harus punya keyakinan bahwa guru itu sempurna. Ya. Maka seorang syekh yang kamil ini dimanapun minta tolong pasti ditolongin muridnya. Di zaman Syekh Abdul Qadir, ya, ada seorang perempuan kan, perempuan yang selalu diganggu oleh laki-laki fasik sehingga sampai dia mau khalwat diikutin masuk ke satu gua. Konon dalam riwayat guanya ada di India, sedangkan Syekh Abdul Qadir ada di Baghdad. Ketika murid yang perempuan itu mau diperkosa, ya, mau diganggu oleh laki-laki fasik tadi, dia minta tolong. Ya Sayyidah Stakolain, ya Sayyidi, ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jani, tolong saya, tolong saya. Apa yang terjadi? Syekh Abdul Qadir dengar, ya, dengar ada di Baghdad lagi wudhu, maka dilemparkanlah wakyah. Secepat kilat, wakyah itu menghantam laki-laki fasik yang mau mengganggu muridnya sampai tewas. Ya. Ini artinya apa? Benar-benar istighosah seorang murid. Ya. Di zaman Aba Anum juga ada. Riwayat ini cukup masyhur. Padahal ini bukan muridnya. Orang Hindu lagi.
Orang Hindu berangkat ke Tasik ada 3 orang. Mobilnya kejebur sungai. Sungainya besar, dia nggak bisa renang. Ya, nggak bisa renang. Kejebur. Ya, dalam kejebur ini terjadi pembicaraan singkat antara ketiganya. Ini daerahnya Abah Anom. Ini daerah Abah Anom. Ya. Ayo kita minta tolong kepada Abah Anom. Nah, ternyata eh, mungkin di ajaran Hindunya juga ada pelajaran Robito mungkin. Ada pelajaran wasilah, ada pelajaran Robito, ada pelajaran istighosah. Jadi dilalah orang Hindu tadi, ini daerahnya Abah Anom, kita minta tolong kepada Abah. Langsung bawa 3 tambang. Suruh datang Sungai An. Pak Yusuf Hamzah pasti ada sesuatu. Disuruh oleh Abah Anom bawa tambang 3 pergi ke Sungai Anu. Akhirnya berangkat tanpa banyak nanya, Pak Yusuf Hamzah berangkat ke sungai yang dituju yang diperintahkan oleh Abah Anom. Nah, disitulah pas pas ya Pak Yusuf Hamzah sampai ke kali itu, pas lagi lihat orang tenggelam di sungai itu. Akhirnya 3 tambang ini dilemparkan ke orang yang kelelep tadi, diambil satu persatu, maka selamatlah 3 orang Hindu tadi. Ini luar biasa, ya. Ini adalah guru yang sempurna. Ya. Akhirnya orang itu minta berterima kasih kepada Abah Anom, ya, jadi muridnya Abah Anom. Ini adalah luar biasa, ya. Padahal itu orang Hindu, orang luar negeri. Tapi dia punya keyakinan yang tinggi, ini daerahnya Abah Anom. Abah Anom nolong. Ya, bukan kebetulan. Ya, emang pas banget. Sebelum dia tenggelam, dipersiapkan pertolongan melalui Pak Dr. Andes Yusuf Hamzah yang bawa tambang tadi. Inilah namanya Robito. Dia minta tolong. Nah, secara logika kalau orang Hindu saja yang bukan orang Islam pada waktu itu, dia istighosah minta tolong kepada Abah Anom, ditolongin karena sebagai syekh yang sempurna. Masa sih muridnya nggak ditolongin? Nah, itu artinya apa? Memberikan keyakinan kepada kita. Yang bukan muridnya, yang belum menjadi muridnya saja waktu itu, ya, boro-boro jadi murid, Islam aja belum, tapi istighosah kepada Abah Anom, ditolongin sama Abah Anom. Nah, apalagi kita sekarang, kita yakin, seyakin-yakinnya, guru kita Abah Awas adalah syekh yang sempurna, yang pasti nyampe kepada muridnya yang minta tolong, yang istighosah. Nah, inilah pelajaran penting bagi kita semua. Ya, banyak sekali cerita-cerita seperti ini. Di Ciracas saya ada tetangga. Tetangga ini suka tawasul dulu zaman Abah Anom. Kalau manakib suka tawasul. Ternyata dia sakit, telinganya sakit. Datang ke pondok, ke rumah sakit Pasar Bo. Bawa uang 84.000. Ya ternyata ke dokter THT bawa duit segitu ya kurang. Akhirnya kata dokternya suruh balik lagi, suruh ngambil uang. Kata bapak-bapak ini, saya udah tua Pak, saya udah nggak dagang lagi karena dia orang Padang. Ya, tapi dia nggak ada pilihan lain kecuali pulang. Dalam hati ya Pak, ya Allah, gini amat, Abah, gimana caranya?
Malamnya mimpi. Malamnya mimpi didatangin oleh orang yang jubah putih. Diobatin dalam mimpi itu. Sampai sembuh. Setelah sembuh, telinganya udah nggak sakit, orang itu pamitan. Begitu orang tadi pamitan, datang anak kecil, kakek, kakek tahu nggak siapa tadi yang ngobatin kakek? Oh iya, saya belum sempat nanya. Kata anak kecil tadi, itu Syekh Tolha. Kaget dia terbangun. Ternyata yang ngobatin dalam mimpinya itu adalah Syekh Tolha. Ya. Padahal orang itu orang Padang, tinggal di Jakarta. Ya, nggak tahu ke Cirebon aja tahu apa enggak. Ya kalau yang ditolong Munawir mungkin dia ada pantas lah. Munawir orang Cirebon, ya, lahir di sono, ya, sudah sering bolak-balik ke Syekh Tolha. Ini orangnya orang orang Padang, orang awam. Coba dari mana itu taunya orang itu sakit? Di mana kenalannya itu orang itu sama Syekh Tolha? Jawabannya di mana? Waktu sering dia tawasul, sering sebutnya sama Syekh Tolha Kalisapu, Syekh Abdullah Mubarak. Jadi semua guru-guru kita yang sempurna itu, semuanya adalah Syekhul Kamil yang bisa nolong kita kapan saja di saat kita istighosah. Nah, ini pelajaran penting bagi kita semua. Ya. Apalagi sekarang guru kita, ya, awas luar biasa. Yang sering ditolong adalah yang sekarang yang masih hidup lah di kawasan Jakarta, Engkong, Engkong, Engking, sering banget Engkong. Selalu minta tolong ke Abah. Mau manakib belum ada duit, besok manakib. Di rumahnya ada manakib belum ada uang. Istighosah ke Abah, Abah. Ya, manakib kan punya Abah. Masa cuma kasih air putih doang yang datang. Eh, nggak lama. Ya, habis istighosa ke Abah, datang telepon kering. Engkau ada di rumah, engkau iya. Bisa ke rumah enggak? Iya. Kenapa? Ya, ini di rumah duit sering hilang. Oh, ternyata kalau duit sering hilang adalah tuyul. Jadi ternyata engkong suruh ditangkap itu tuyulnya. Nah, engkong berangkat, berhasil nangkap tuyul, ditransfer, dapat rezeki itu istighosa. Nah, banyak sekali kisah-kisah seperti itu. Ada Ikhwan dari Bekasi. Ikhwan dari Bekasi ini murid Abah Awas juga. Nah, murid Abah Awas. Dia kelilit utang sampai banyak sekali, miliaran utangnya. Sampai dia gelap mata, mau nekat, mau mujah. Dia mau bersekutu dengan iblis. Ya, mau nyupang lah istilahnya. Mau nyupang, sudah mendatangi suatu tempat pesugihan. Sudah ketemu dengan kuncinya, sudah diperlihatkan uang berapa, kata 15 miliar atau berapa itu. Uang dilihatin, nggak tahu uang beneran atau uang palsu. Hmm. Sudah, sudah disiapin. Ya. Ternyata tinggal tanda tangan doang. Tinggal tanda tangan, deal, tanda tangan atas materai lah kalau kita sekarang. Datang Abah Aos. Abah Aos datang. Kata Abah Aos, nanaonan mana? Balik. Ya. Apa-apaan kamu? Pulang. Dituntun sama Abah, diselamatin sama Abah. Sama Abah. Inilah guru kita. Padahal saya yakin itu orang ikhwan itu yang gelap mata. Dia nggak mungkin dia izin ke Sinarasa, Abah mohon izin saya mau ke pesugihan. Nggak mungkin. Dari mana itu guru ini tahu? Dari mana Abah tahu muridnya mau tersesat ini? Ya karena melihatnya winurilah, melihatnya dengan cahaya dari Allah. Ya. Yang dulu winuril kutsi. Melihatnya itu dengan cahaya dari Allah. Tidak ada di dunia ini tempat yang tersembunyi bagi seorang syekh yang kamil. Maka di Mankoba itu, kalau aku ada di barat, muridku ada di timur, tersingkap orangnya, pasti aku tutupi.
Ini tanggung jawab seorang syekh mursyid yang kamil. Diselamatin itu orang. Coba kalau dia nggak punya guru mursyid. Bablas dia. Bersekutu dengan iblis. Inilah guru kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Dipertemukan dengan guru mursyid yang syekh, yang kamil. Yang di mana saja kalau kita istighosah pasti ditolongin. Ya. Ya, tapi kita juga jangan lebay. Jangan lebay. Bener-bener kita butuh. Ulah diabahkan kabeh. Jangan ini. Ya sedikit-sedikit minta tolong abah. Sedikit aja tolong. Ya, apa juga lihat-lihat. Ya, kita ini ibarat anak. Seorang anak yang jatuh. Ya, mungkin kalau jatuh, seorang anak jatuh bisa bangun sendiri, ya orang tua pasti diangkat. Karena nggak dibiarin aja dulu. Kalau dia bisa bangun sendiri, Brek, anak jatuh. Kemudian dia bisa bangun sendiri. Kadang-kadang orang tua kan dibiarin. Biar apa? Biar mandiri, biar nggak cengeng. Ya, biar nggak sedikit-sedikit mah, dikit-sedikit mah. Ini. Jadi kalau masih bangun sendiri, masih bisa bangkit sendiri, didiemin sama orang tua. Biar dewasa, biar mandiri. Ya. Tapi kalau dia jatuh, jatuh tersungkur, tidak bisa, dia bangunnya susah atau nggak bisa bangun, pasti orang tua nolongin, digotok. Ya. Murid juga sama. Seorang murid, ya, jadi nggak sedikit-sedikit abah, dikit-dikit abah, dikit-dikit abah, ya. Ya, permasalahan baru sedikit, istilahnya masalah yang sepele, abah-abah. Ya, kalau memang ada yang begitu, ya silahkan aja. Ya. Tapi kalau kita selalu hal-hal yang kecil kita selalu minta tolong ke abah, dikit-dikit abah, ya. Masalah sedikit aja ini. Nah, kalau ternyata kita ini kalau dinilai oleh guru kita bisa bangun sendiri, bisa bangkit sendiri, ya biarin, dibiarkan nggak sama guru. Supaya apa? Supaya kita bisa mandiri, supaya kita bisa nggak cengeng, kuat. Ya. Tetapi kalau memang kita sudah nggak mampu lagi, sudah nggak mampu lagi bangkit, pasti ditolongin. Ya kayak orang Padang tadi, sudah tua, udah dananya nggak ada, ya sudah ke rumah sakit, ternyata ditolak karena nggak ada biaya. Nah, yang seperti inilah yang kepepet kayak begini, ditolongin sama Syekh Tolha. Nah, maka ini mudah-mudahan semakin menambah keyakinan kita kepada guru mursyid. Yakin guru kita adalah seorang syekh yang sempurna. Yang ketika yang seorang muridnya yang istighosa pasti ditolongin dimanapun kita berada. Alhamdulillahilladzi wadana kasih min ibadil Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.